Halo semuanya, balik lagi sama aku. Kita akan membahas mengenai the datasets dari Hugging Face, di mana fokus kita adalah untuk mengetahui cara load data, manipulasi, tangani dataset raksasa, sampai bikin dataset sendiri dan juga search pakai AI teman-teman ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas dulu apa itu datasets teman-teman ya. Jadi, datasets adalah library Python dari Hugging Face yang dirancang khusus buat ngurus dataset machine learning dengan cara yang efisien, cepat, dan nggak bikin RAM kita jebol. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah load data dari berbagai format CSV, JSON, TSV, baik dari file lokal ataupun URL yang remote, boleh. Dan juga transformasi data pakai fungsi map dan juga fungsi filter. Kemudian menangani dataset berukuran ratusan gigabyte tanpa kehabisan memori. Dan juga integrasinya langsung mulus pakai PyTorch maupun TensorFlow. Di chapter ini kita akan bahas beberapa section utama, yaitu ada loading data, slice and dice, big data, bikin dataset sendiri, dan juga yang terakhir ada semantic search. Masuk yang pertama, kita akan bahas mengenai loading data teman-teman. Jadi, library dataset itu mendukung 4 format utama. Ada CSV, yang paling umum ya, dan juga ada text untuk file text, biasanya di mana satu baris dianggap satu contoh data. Kemudian JSON dan juga JSON line. Bahkan mendukung nested field teman-teman ya. Dan yang terakhir ada pandas, kalau misalnya kita mau load langsung dari data frame yang sudah ada. Cara pakainya simple teman-teman. Fungsinya cuma satu, load dataset, tapi belakangnya doang yang beda teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita mau load file lokal, tinggal kasih path-nya doang. Mau sekaligus load train dan juga test, bungkus dalam dictionary dengan key train dan juga test. Kalau misalnya mau load dari URL remote, tinggal ganti path-nya dengan URL sama persis sintaksnya teman-teman. Kemudian satu fitur keren yang ada di chapter ini adalah auto decompression. Jadi filenya itu bisa pakai komen dari Linux si .gs atau .zip atau .tar yang nanti langsung bisa baca tanpa kita perlu ekstrak dulu. Dan juga parameter data fields itu fleksibel sekali, bisa string tunggal, list, dictionary, bahkan glob pattern seperti JSON ya teman-teman. Nah, kita bakal bahas berikutnya mengenai slice and dice teman-teman. Setelah data sudah kita load, sekarang kita perlu manipulasi datanya, karena kita itu perlu kadang-kadang untuk melakukan manipulasi data karena kita nggak perlu read lagi semua datanya dari awal. Ada 4 fungsi utama yang perlu kita hafal, yaitu ada fungsi map, yang dimana ini paling sering bakal kita pakai karena fungsinya untuk transformasi kolom, tambah kolom baru, tokenisasi batch. Dan juga tips penting, selalu tambahkan parameter batch sama dengan true supaya prosesnya jauh lebih cepat teman-teman ya. Kedua ada filter untuk hapus baris yang nggak memenuhi kondisi tertentu. Dan yang ketiga ada set format untuk ubah format output dataset. Dan keempat ada train test split buat pisah data dan juga training dan validation set secara otomatis teman-teman ya. Tinggal tentukan rasio seperti 0,8 untuk training dan set seed supaya hasilnya jadi reproduce ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai big data teman-teman. Nah, ini pasti sudah sering kita dengar ya teman-teman. Sekarang kita bakal bahas mengenai masalah nyata. Bagaimana kalau dataset kita besarnya 825 GB, itu kan besar banget teman-teman ya, untuk tidak umum lah. Nah, ini bukan angka hipotesis. The Pile, salah satu dataset LLM terbesar di dunia, memang segitu ukurannya, 825 GB. Jelas nggak muat kalau misalnya di RAM komputer biasa. Solusi pertama dari library datasets adalah memory map files berbasis Apache Arrow, di mana datanya itu nggak dimuat ke RAM sekaligus, melainkan dipetakan ke memori hanya saat bagian itu diakses. Ini keren kan? Hasilnya bisa 5-10 kali lebih hemat RAM dibandingkan Pandas. Solusi kedua, kita bisa pakai streaming mode. Cukup tambahkan satu parameter, streaming sama dengan true saat memanggil load dataset, dan dia jalan. Dengan streaming, dataset berubah dari tipe dataset menjadi iterable dataset. Cara aksesnya beda, bukan pakai index seperti biasa, tapi pakai next iter dataset ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa shuffle dengan buffer size tertentu atau gabungkan beberapa streaming dataset sekaligus pakai interleave datasets teman-teman. Nah, kita bakal bahas mengenai cara buat dataset sendiri teman-teman ya. Nah, studi kasusnya ini menarik. Kita akan pakai scrape semua GitHub issues dari repository datasets milik Hugging Face. Prosesnya itu ada 4 langkah doang. Langkah pertama, akses GitHub REST API dan menggunakan personal token untuk autentikasi. Kemudian langkah kedua, loop semua issues dan juga komentar dari repository yang dituju. Langkah ketiga, simpan hasilnya ke file JSON lokal menggunakan JSON dump. Langkah keempat, push ke Hugging Face dengan satu baris kode push to hub. Setelah itu, dataset kita bisa diakses oleh siapa aja di seluruh dunia lewat hub.
Satu catatan penting yang perlu kita tahu ya, jangan pernah share notebook atau file yang mengandung GitHub token kita ke orang lain. Simpan token di file .environment, biasanya .env, dan juga masukkan ke git ignore supaya nggak kebaca orang teman-temannya atau nggak keluar di si hubnya. Dan token yang bocor bisa disalahgunakan oleh orang lain, sudah pasti. Kemudian yang terakhir kita bakal bahas mengenai semantic search. Dan section ini tuh yang paling unik karena kita akan membahas mengenai semantic search dan dengan FAISS teman-teman. Bedanya dengan search biasa, kalau search biasa itu dia bakal cari kata yang sama persis. Semantic search dia bakal cari makna yang sama walaupun kata-katanya beda gitu teman-teman ya. Jadi pipeline-nya ada 4 tahap. Pertama, query dari user, kedua teks diubah jadi embedding, representasi vektor angka. Kemudian yang ketiga menggunakan yang tadi Vice itu mencari embedding yang paling mirip di seluruh dataset. Dan keempat, kita dapat top key hasil paling relevan. Cara implementasinya gimana? Ya tinggal pakai .map, fungsi yang tadi kita bahas di awal untuk buat embedding seluruh dataset. Kemudian add Vice index untuk bangun indeksnya, dan fungsi get nearest examples untuk cari hasilnya yang bakal dikeluarin yang berdasarkan maknanya paling dekat. Konsep ini adalah fondasi dari sistem RAG teman-teman ya, yaitu Retrieval Augmented Generation, yang banyak dipakai oleh aplikasi AI modern untuk membuat model yang bisa menjawab berdasarkan dokumen yang spesifik teman-teman. Oke, yang terakhir kita akan ringkas. Kita sudah bahas beberapa teman-teman ya. Sekarang kita sudah tahu cara load data dari mana aja, manipulasi dengan map dan juga filter, tangani dataset raksasa tanpa kehabisan RAM, dan juga bikin dataset sendiri untuk push ke hub, sampai bikin pencarian berbasis makna pakai Vice. Semua skill ini bakal jadi fondasi sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu tokenizer. Sampai jumpa teman-teman semuanya.